Halo Hai guys, teman-teman, hari ini aku dan juga Sigit. Bang Sigit bakal ngomongin soal tasting notes atau taste notes atau flavor notes yang biasa ada di kopi. Bersama dengan Bang Sigit, kita bakal kupas secara tuntas apa sih itu taste notes dan gimana sih cara mendapatkannya. Taste note itu kan terdiri dari dua kata. Kalau Iya. kita artikan secara kata per kata, taste atau flavor itu artinya rasa atau karakter. Sedangkan si notes-nya itu adalah catatan. Kalau digabung catatan rasa gitu kan. Tapi kalau secara deskripsi, jadi per note ini adalah deskripsi dari karakter suatu kopi yang terdapat biasanya tuh pada beans-beans yang kita beli atau yang kita lihat di coffee shop itu kan. Nah, itu semuanya itu karakter-karakter yang ditulis oleh para cupper pada saat cupping. Nah, yang belum tahu cupping itu apa, itu proses menganalisa atau mendeskripsikan si kopi tadi, mulai dari kualitas kopi, mulai dari aroma, rasa, tingkat keasaman, aftertaste sampai ke keseimbangan rasa. Oke, berarti si taste note itu sebenarnya ada deskripsi rasa dari kopi itu sendiri ya, Dari kopi, Bang? iya betul. Kalau di Coffeenetic dia ada 3 karakter utama yang dinilai sampai akhirnya nanti di display di setiap kopi macam ini kan gitu kan. Nah, karakter tersebut tuh yang pertama itu ada aroma, Aroma. kemudian acidity, kemudian aftertaste. Nah, jadi tiga ini udah cukup menentukan si kopi ini karakter secara keseluruhan. Kalau di Coffeenetic. Jadi cara bacanya itu kan dari kiri ke kanan. Aroma, acidity sampai aftertaste. Aftertaste. Contoh misalkan ini kan Jairo Arcila nih kan dari beans dari Kolombia. Nah, di sini ada floral dan summerberry. Floral dan summerberry ini di aroma dia. Ini karakter atau notes atau flavor dari aroma atau hal yang pertama tadi. Kemudian hal keduanya itu ada acidity. Acidity-nya itu atau tingkat keasamannya itu menyerupai strawberry ya atau berry-berryan. Kemudian yang ketiga adalah aftertaste-nya tadi kan. Iya benar. Jadi aftertaste-nya itu atau rasa yang tertinggal tadi itu dia setelah kita minum kopinya ada seperti teh gitu. Teh yang kalau misalkan Rida pernah nyobain teh buah gitu kan, kayak fruity atau apa, nah itu tasting note-nya mirip seperti itu. Nah, seperti itu cara bacanya dia. Kalau di Coffeenetic. Kalau misalnya di tempat lain, apakah cara mereka mendeskripsikan tasting notes itu sama urutannya? Harusnya kalau cara bacanya tetap sama harusnya dari mulai dari ke kiri ke kanan. Cuman kalau misalkan urutan tadi itu entah ada aroma di duluan atau isi di duluan itu aku kurang tahu sih. Mungkin harus ditanya ke barista yang in charge di sana. Ya. Oh gitu. Oke, jadi secara umum mungkin semua pegiat kopi akan menaruh hal yang sama ya, aroma, acidity, aftertaste ke dalam kopinya mereka. Cuman mana duluan Coffeenetic mungkin nggak bisa kasih tahu kalian secara benar karena ya kalian boleh tanya langsung sama orang yang menjual. Jadi dia ada dua cara. Yang pertama dari experience kita pernah nggak nyobain suatu buah gitu kan. Nah tentunya nanti di kopi itu kita bakal ngerasain ada karakter yang kita ingat, yang dulu pernah kita ingat. Nah rasa-rasa itu tergantung dari pribadi masing-masing, tergantung dari experience masing-masing gitu kan. Nah yang kedua dari flavor wheel. Berarti tasting notes itu nggak asal-asal dibuat ya bang? Cupper itu lakuin cupping kayak yang tadi kata Bang Sigit, terus dia mungkin akan melakukan 2 metode. Kalau bisa dia imajinasikan, dia akan langsung imajinasikan gitu ya. Kalau misalnya enggak, pakai bantuan apa tadi? Flavor wheel. Jadi flavor wheel ini kayak kayak map atau peta rasa yang kita bisa menentukan cuman dengan cara melihatnya aja kira-kira ini di bagian mana. Oke, menarik. Oke, kalau yang pertama mungkin saya agak ngerti lah ya. Misalnya cupping nih, terus kepikiran kayaknya dia mirip yang ini sih. Tapi kalau misalnya yang flavor wheel, saya kurang paham sih. Apakah ada cara membacanya sendiri atau ya udah tunjuk-tunjuk aja kayak gitu? Nah, jadi aku coba tunjukin ya flavor wheel tuh macam apa sih gitu kan. Iya. Nah, ini flavor wheel Rida.
Oke, ini flavor wheel SCE. Ya, ini Flavor Wheel diterbitin oleh Specialty Coffee Association. Jadi ini adalah karakter atau roda rasa yang kita bisa menentukan nih bagian si kopi ini karakternya seperti apa sih. Nah, ini kan dia bentuknya roda nih kan. Iya, Nah, ini rodanya mulai dari dalam keluar kan. Iya. Nah, ini ada artinya nih Rida. Jadi kita cara bacanya itu mulai dari dalam roda sampai keluar roda. Jadi di bagian paling dalam lingkaran ini adalah karakter yang umum gitu. Misalkan di Jairo Arcila tadi kan ada karakter strawberry kan. Nah, tapi misalkan aku nggak ngerasain nih karakter strawberry, tapi Rida ngerasain gitu kan. Nah, aku karena aku nggak tahu ini karakternya strawberry atau enggak, aku cukup taruh dia di bagian fruity aja. Nah, kalau aku kayak Rida, aku tahu gitu kan, dia bagian strawberry, aku bisa lanjut ke lingkaran selanjutnya. Ke berry. Setelah berry, ini bagian apa? Ini berry yang kayak mana ya? Nah, rupanya Rida saking kuatnya karakter itu, Rida bisa langsung menentukan bahwasanya dia bagian strawberry. Berarti kalau misalnya Karena dari umum ke khusus itu sih kuncinya. Dia mencakup si aroma kah, si acidity sama aftertaste-nya enggak si flavor wheel ini? Mencakup semua Rida. Karena ya ini fungsinya flavor wheel tadi untuk mendeskripsikan karakter karakter si kopi mulai dari aroma, acidity sampai aftertaste. Ini kan kita kan kasih flavornya ini kan jelas gitu ya, kayak misalkan strawberry, ini kan cukup spesifik. Nah ini karakternya ini kenapa kita pede sampai ke karakter yang lebih spesifik, karena memang karakternya kuat di kopinya. Karakter di kopi ini cukup random atau acak ya Rida ya. Kita nggak bisa mastiin di kopi Indonesia nih apakah selalu acidity, selalu berry kah, atau di kopi Amerika apakah selalu berry kah, nggak bisa nentuin. Karena memang terlalu umum, terlalu random dia. Jadi tetap harus kalau kita cupping tuh tetap harus ngikuti protokol cupping. Terus Bang, kalau misalnya acidity nih, orang pasti bakal mikir kayak gini, berarti ini acid ya, asam. Apakah semua kopi yang acidity-nya tuh ada? Misalnya kayak si Jairo ini kan ada acidity-nya. Cenderung yang asam orang pikirkan atau ada jenis asam lain sih Bang? Ya, sebenarnya asam itu kan banyak Rida ya. Mulai dari yang segar sampai yang nggak segar gitu kan. Kalau misalkan dari segar, kalau kita cerita segar banyak ya. Misalkan dari buah, asamnya buah gitu kan, atau itu. Kalau yang asam yang susah atau nggak suka kita nikmati itu kan biasanya yang kayak cuka yang terlalu kuat asamnya, atau susu yang basi gitu kan asam kan kita nggak suka. Jadi asam itu kan berbagai macam gitu kan. Nah, jadi kalau dikategorikan itu, pertama kita nyebutinnya malic acid, yang kedua itu citric acid. Citric acid dari namanya aja itu kita udah tahu itu kayak citrus-citrusan ya. Nah, biasanya citric acid nih lebih tinggi asamnya dibanding malic acid. Kalau misalnya dia lebih tinggi asamnya, apakah sampai ke kategori asam yang nggak bisa diminum? Kayak lemon. Maksudnya gini, nggak nyaman gitu. Iya benar. Kayak lemon kan kalau misalnya langsung diminum. Iya, citric acid itu sampai kayak gitu tingkat acidity-nya. Tapi di kopi beda ya, Rida. Dia kalau mirip. Iya, dia seperti itu dia. Cara kita menggolongkan acidnya itu seperti itu. Jadi ada acid tapi nggak acidnya tuh masih bisa diterima, ada yang bisa diterima, ada yang nggak bisa diterima. Asam di kopi itu yang nggak bisa diterima ya berdasarkan experience kita. Kayak misalkan kita minum cuka kan, cuka misalkan aku nggak suka cuka nih, Rida mungkin nggak suka juga. Nah, asam itu kan dia mengganggu kali. Betul. Nah, kalau itu ada di kopi biasanya itu kita sebutnya dive gitu. Nah, jadi malic sama citric acid ini adalah kategori acid yang diterima. Yang masih bisa diterima. Diterima. Nah, si citric acid ini seperti citrus-citrusan atau kayak jeruk-jerukan. Kemudian tadi kan malic itu kan lebih ringan, kayak misalkan apel pink. Apel Fuji ya. Apel Fuji ya. Kan yang pink. Nah, itu kan ada asam, tapi kan asamnya nyantai kan gitu kan. Nah, itu contoh malic acid. Oke. Di sini kita jelasinnya berdasarkan bitterness. Oke. Ada kayak Earl Grey katanya kan, fruity, ada coklat. Nah, kita deskripsikannya berdasarkan bitterness-nya.
Rida. Jadi bitterness si kopi ini ada yang menyerupai dark coklat, ada yang menyerupai black tea, ada yang menyerupai fruity gitu-gitu. Berarti semuanya Kalau juga penilaiannya itu berdasarkan experience dan flavor wheel. Nah, di situ kita si para cuper biasanya diskusi ini bagian ini apa yang cenderung paling kuat ya bitterness-nya ini, karakternya kemana gitu. tertarik untuk belajar tasting notes, kalian boleh coba perbanyak experience juga membantu kan ya Bang? Ya benar. Cobain apalah. Banyak cium bunga. sebenarnya nggak perlu kita cari. Maksudnya gini, mungkin dulu kita pernah nyobain bunga-bungaan, nyium bau bunga kan. Nah itu secara alami dia akan Muncul sendiri. memori dia akan menyimpan sendiri di memori otak. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah mau coba, boleh belajar flavor wheel dari dalam keluar, atau kalian boleh juga sambil perbanyak experience ya. Ya. Supaya kalian bisa menentukan kira-kira sebenarnya kopi ini sesuai nggak sih sama flavor notes yang ada di depan bean bag-nya. Ya mungkin gini belajarnya, kayak misalkan kita mau makan sesuatu atau mau minum sesuatu kan, nah mungkin aja dinikmati sehingga karakter tadi itu benar-benar tersimpan gitu, melekat di otak gitu. Pertanyaan berikutnya, misalnya saya lihat nih, kayak klasik gayo, masih klasik gayo. Kalau saya lihat-lihat ya, dia kan ada earthy, spice, dark chocolate, kan nggak ada sesuatu yang acid gitu. Oke. Boleh dijelaskan? Mungkin teman-teman di rumah juga menemukan kopi yang katanya harus ada acidity-nya. Kok nggak ada? Oke, di sini apa karakternya earthy, spice dan coklat. Yang tadi Rida nanya nih kok ada spice ya? Kayaknya spice nggak asam-asam gitu ya. Oke, di sini ini dimaksudkan sweetness. Berarti acidity juga masuk, golongan sweetness juga masuk ke acidity? Benar, biar nggak bingung, gini dia, acidity biasanya setiap kita makan atau mengkonsumsi sesuatu yang acid, biasanya ada karakter yang tertinggal di pinggir mulut ya. Oke. Entah, kita mungkin nyebutnya kelat gitu ya. Kelat, Itu disebutnya sweetness. Nah, atau kadang juga sweetness itu kan sweetness di mulut kan, sweetness di aroma juga ada, misalkan nyium bau bunga. Kita nyebutinnya kan manis ya, manis, bunga bunganya, mawar atau aroma dari mangga. Si mangga padahal belum kita coba tapi aromanya kita bilang manis. Nah, itu karakter sweet. Jadi si spice ini adalah karakter sweetnya dari si kopi klasik gayo tadi. Sweetnessnya itu menyerupai spice. Mungkin contohnya kayak kayu manis gitu-gitu. Ternyata sweetness juga bisa masuk dalam kategori rasa gitu. Ya teman-teman di rumah mungkin boleh menentukan kira-kira saya mau coba kopi yang seperti apa sih acidity-nya. Ternyata ada juga acidity yang nggak harus buah-buahan kok. Ya, jadi bebas banget. Yang penting dia bisa dibaca, maksudnya berurut gitu. Kalau di Coffeenetti kan karakternya kan kita nyebutinnya berurut tadi kan, mulai dari aroma, acidity sampai aftertaste. Jadi orang selalu ingat bahwasanya di Coffeenetti ya kayak gini cara bacanya. Betul. Oke, jadi terima kasih Bang Sigit. Itu adalah penjelasan tentang tasting notes. Itu biasanya ada di depan bean bag kopi kalian kalau misalnya dia punya ya. Jadi sampai di sini untuk video kali ini. Kita kalau misalnya kalian mau belajar soal tasting notes lebih lanjut nanti kita ada di part 2. Bye.